Yang namanya manusia, seringkali kita itu banyak mengeluh dalam perjuangan hidup kita. Kita terlalu sering menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Kalau kita mengalami penderitaan sedikit saja, kita menyalahkan Tuhan, berontak, ya kan? Mentang-mentang Tuhan itu Maha Kuasa, kemudian Dia bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan selalu melibatkan manusia dalam karya keselamatan. Nah, ini menarik saudara-saudaraku. Mengapa? Supaya dengan keterlibatannya manusia semakin mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupnya, dan mau untuk berjuang mewujudkan kehendak Tuhan dan membuahkan buah-buah rohani yang melimpah dalam hidupnya. Tuhan tidak mengajar kita untuk pasif menunggu, tidak ya. Tetapi Dia mengajar kita untuk aktif mencari. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, kata Tuhan. Dalam Injil Markus bab 10, kita mendengar cerita di sana bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Di sini Tuhan tidak menghampiri Bartimeus yang buta itu, tetapi Dia memanggil Bartimeus. Kemudian Bartimeus melepas jubahnya dan datang menghampiri Tuhan Yesus, dan dia disembuhkan. Ini menarik. Mengapa Tuhan Yesus tidak datang kepada Bartimeus dan menyembuhkannya? Bartimeus itu kan buta, tetapi dia mau untuk bangkit dan datang kepada Tuhan Yesus. Bayangkan, dia buta loh ya. Lalu di dalam Injil Yohanes bab 11, ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, mati dan dikuburkan selama 4 hari. Di dalam peristiwa itu, Dia menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk membuka batu penutup kubur itu ya. Nah, bukankah Dia yang bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari ini tidak bisa bisa saja untuk membuka batu penutup itu ya, tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menyuruh orang lain untuk membuka batu itu. Nah, mana yang lebih ringan, saudara-saudara? Mana yang lebih mudah untuk dikerjakan? Membuka batu penutup kubur atau membangkitkan orang mati? Nah, tentu saja lebih mudah yang membuka batu penutup kubur ya. Tetapi saudara-saudaraku, semua ini memang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan maksud, yaitu supaya ada keterlibatan manusia dalam karya keselamatan. Nah, sekarang saya mau tanya, mana yang lebih indah? Ikut terlibat dalam karya keselamatan atau hanya menonton saja? Saudara-saudaraku yang terkasih, ada bagian yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita kerjakan, dan Dia tahu bahwa kita bisa mengerjakannya. Kalau tidak, kenapa Dia harus memberikannya kepada kita ya? Walaupun itu berat, saudara-saudaraku, kita pasti bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kemudian ada bagian yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, dan itu menjadi bagian Tuhan. Dan kita menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan, menyerahkan dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan. Seperti dalam peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus ya. Dia memberikan bagian yang bisa dikerjakan manusia, yaitu membuka batu penutup kubur. Bisa kan? Kita diajak untuk berjuang di sini ya. Tetapi hal yang sulit, hal yang mustahil adalah membangkitkan orang mati. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Hanya Tuhan Allah kita yang bisa membangkitkan orang mati, dan itu kita serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak boleh manja, kita tidak boleh banyak mengeluh, tetapi kita harus bangkit. Kita harus mau untuk berjuang bersama dengan Tuhan Yesus, dan pasti Tuhan memberkati perjuangan kita ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau berjuang, kita mau mengambil bagian di dalam perjuangan yang diberikan kepada kita, kita akan melihat kemuliaan Tuhan di sana. Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya.
Dia akan memberikan kita pengertian yang dalam bahwa Dia senantiasa menyertai kita dalam setiap perjuangan kita.